Subnetting jaringan. Pada bagian kali ini saya akan membahas 5 sub mengenai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan subnetting jaringan. Topik yang pertama yaitu permasalahan. Jadi berikut yang merupakan permasalahan dari perusahaan tersebut. Untuk topik yang kedua yaitu identitas. Identitas yang digunakan yaitu IP address 192.168.73.0/24 dengan binary seperti berikut. Saya menggunakan subnet mask 255.255.255.192 dengan binary seperti berikut. Saya menggunakan subnet mask tersebut yang merupakan /26 karena pada /24 hanya memiliki satu subnet, sedangkan permasalahannya membutuhkan suborganisasi berjumlah 3. Untuk menentukan jumlah subnet yaitu dengan cara melihat host pada subnet mask dan lihat bit yang dipinjam dan masuk ke rumus subnetnya yaitu 2⁻x yaitu 2⁻2 sama dengan 4. Tahap ketiga yaitu proses subnetting. Yang pertama, tentukan network address dengan cara menentukan kemungkinan yang akan muncul dari jumlah x bit yang dipinjam pada host IP address, dan maka kita akan cek 2 bit yang angkanya kemungkinan akan muncul yaitu 00, 01, 10, dan 11. Selanjutnya menentukan IP broadcast yaitu dengan menggunakan operator NOR pada subnet mask, dan setelah itu gunakan operator OR pada network address masing-masing subnet. Dan kita akan OR-kan subnet mask tersebut dengan membalikkan nilai 1 menjadi 0 dan nilai 0 menjadi 1. Sekarang kita masukkan network address dari subnet 1 seperti berikut dan akan ditemukan yaitu IP broadcast sejumlah 192.168.73.63 untuk subnet 1 dan lakukan untuk subnet-subnet berikutnya. Selanjutnya yaitu menentukan IP host, yaitu dengan menentukan IP yang berada di tengah-tengah network address dan IP broadcast pada masing-masing subnet. Untuk IP hostmin nilai tengah-tengah yang paling kecil dan nilai IP hostmax yaitu nilai yang paling besar antara tengah-tengah network address dan IP broadcast, dan lakukan hal tersebut kepada subnet-subnet berikutnya. Selanjutnya akan masuk ke dalam rancangan desain jaringan. Jadi saya menggunakan router yang akan saya hubungkan ke switch dengan menggunakan kabel straight, dan dari switch ke PC saya akan menggunakan kabel cross. Baik, sekarang kita akan mulai menggambarkan rancangan yang telah kita buat tadi ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer, dan video ini akan dipercepat. Baik, untuk semua perangkat sudah terhubung dengan kabel. Untuk switch ke router menggunakan kabel straight dan switch ke PC menggunakan kabel cross. Dan di sini kita akan konfigurasi masing-masing PC. Untuk di subnet 1 kita gunakan default gateway dengan layer 192.168.73.1 dan kita masukkan IP host yang berada di antara network address dan IP broadcast di dalam subnet 1, dan kita langsung lakukan ke PC-PC yang lain. Untuk di subnet kedua kita menggunakan default gateway itu 65 karena itu juga berada dalam network address dengan IP broadcast. Kita gunakan nilai yang valid. Oke, kita samakan untuk PC-PC yang lain.
Oke, untuk di subnet ketiga kita gunakan default gateway-nya sejumlah 129 dan IP address-nya kita masukkan IP host yang valid. Oke, setelah sudah semua PC kita konfigurasikan, kita masuk ke router. Kita akan konfigurasikan masing-masing router dengan menunjuk ke PC yang ada di bawahnya atau PC dengan subnet yang ada di bawahnya. Kita gunakan gigabit ethernet 1 karena tadi kita hubungkan dengan kabel dengan gigabit ethernet 0/1. Oke, kita masukkan subnetnya 1 subnet mask 255.92. Kita nyalakan port status dan lakukan yang sama dengan hal yang lainnya. Oke, setelah semua router kita hubungkan dengan PC yang ada di bawahnya, kita akan hubungkan dengan switch yang di atas. Kita akan menggunakan subnet 4. Kita akan masuk gigabit ethernet 0. Oke, kita akan gunakan nilai split dari subnet 4. Oke, sudah kita lakukan yang sama dengan yang lainnya. Baik, sekarang saya akan mulai untuk hubungkan router ke masing-masing router dari 1 ke 2, 1 ke 3, 2 ke 1, 2 ke 3, dan 3 ke 1, 3 ke 2. Oke, kita mulai dari 1. Kita akan masuk ke static network, yaitu kita gunakan dari network address dari subnet 2, yaitu 64. Oke, masukkan subnet masknya dan kita gunakan next hop sebagai tangan untuk ke sebelah, yaitu tangannya itu digunakan subnet 4 yang terhubung dengan router kedua, yaitu 194. Oke, sudah kita add. Oke, dan 1 ke 3 yaitu 128 network address-nya, dan kita akan masukkan 195 sebagai next hop-nya. Oke, sudah kita lakukan untuk langkah 2 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 3 ke 2. Oke. Oke, kita akan coba dengan mengirimkan PC3. Kita akan lihat hasilnya violet dan baru successful. PC6 menuju PC2 violet dan baru successful. Jadi memang agak lambat, tapi ini sudah dinyatakan berhasil dan mau berjalan. Dan sekian dari saya, terima kasih.